Karena ini adalah salah satu rahasianya, guys. Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membongkar rahasia di balik transfer penyakit ke degan atau transfer penyakit ke kelapa. Waduh. Jadi biasanya nih dukun-dukun kayak gini berkedok agama nih. Pakaiannya tuh, pakaiannya kayak muslim atau ustadz banget lah pokoknya kalau di Indonesia. Terus biasanya berkedoknya gus, berkedok ustadz, kiai, berkedok ahli supranatural atau ahli spiritual, apapun penyebutannya lah pokoknya dah. Jadi memang dukun-dukun ini berkedok dan terlihat sebaik mungkin agar masyarakat ini percaya kalau dia ini orang baik, dia ini nggak mungkin nipu, dia ini nggak mungkin bohong karena kelihatannya aja tawadu di depan kamera. Iya, di belakang kameranya mah mempersiapkan penipuannya ya. Membongkar ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya merah, karena ini adalah ilmu putih. Laut. Ya sebenarnya bukan halusinasi juga sih, tapi memang ngebohong aja. Nah nanti dia dalam prakteknya kan ngeluarin kelapa. Nah ketika kelapanya ini dikeluarin seperti ini, langsung. Ini korban nih misalkan ya, ini korban nih. Korbannya digini-giniin. Wah, dengan segala acting-actingnya lah. Wah, seakan-akan dia mindahin penyakit. Wah. Dan ini totalitas kamu bisa cek ya di bagian atas, di bagian bawah. Muter-muter nggak ada lubang apapun guys. See? Nah nanti ketika ini dibelah, dalamnya tuh warna merah udah. Biasanya dimasukin darah ayam, terus ada paku-pakunya juga, terus ada silet, dan lain sebagainya. Begitupun kelapa ini nih. Kelapa ini juga udah ada dalamnya. Ini gue buat untuk edukasi bahwa sebenarnya ini penipuan guys. Penipuan yang berkedok agama kebanyakan. Kalaupun ada air-air yang keluar, langsung masuk ke tanah. Jadi nggak lengket di ubinnya. Ya anggap aja kan tadi kita udah transfer penyakitnya ke kelapa ini ya kan. Ini totalitas dicek lagi, takutnya nanti kelapanya ditukar tuh. Tuh. Gue kasih cek lagi ya, bagian atas, bagian bawah dicek lagi. Nggak ada lubang apapun ya. Totalitas. Oke? Totalitas tidak ada lubang apapun. See? Udah cukup puas ngeceknya? Nah, sekarang langsung aja kita bongkar. Kita belah nih. Wah, gue nggak terlalu ahli dalam belah kelapa sih. Tapi ya, gue akan coba. Nah, nih by the way sini boleh dicek juga bawah. Up, wah, udah nih guys. Nah ini nih, kita tuang isinya. Di tangan gua nggak ada apa-apa ya. Nih tuh, ini lihat. Tuh airnya jadi agak warna merah tuh, kan? Wah ada benda-benda. Nah tuh ada apaan tuh? Tuh. Ya kan? Nah. Banyak yang keluar nih guys. Tuh. Habis. Ya, langsung aja nih.
Kita lihat dalamnya nih. Tuh, wah udah kayak ciki-jeki nih. Udah kayak ciki-ciki anak-anak SD. Ada ininya nih, ada hadiahnya. Ada hadiahnya 50.000. Hui. Ya udah nantilah. Terus di sini juga ada nih. Ada pakunya. Tuh, bukan hanya ada satu, guys. Ada bautnya di sini, ada murmur. Tuh. Ada murmur. Sih? Ada banyak nih. Tuh. Ya, istri I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why, hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save. pada bulan Mei di tahun 2021 lalu. Hingga dari pernikahan tersebut, pasangan Yuni dan Gus Samsudin telah dikaruniai seorang anak lelaki yang tampan. Namun kini setelah permasalahan Gus Samsudin yang terbukti melakukan trik palsu pengobatan di padepokannya yang baru ditutup, sosok Yuni Lida ikut mendapatkan cibiran. Tak sedikit masyarakat yang memenuhi kolom komentar di Instagram terakhir Yuni. Bahkan netizen menyinggung tarif pengobatan mahal yang ternyata palsu dilakukan Gus Samsudin. Dan sampai dia mendapatkan tasbih seharga 5 juta. Kebetulan saya juga pernah berobat ke tempat Gus Samsudin Blitar di Jalan Blitar Jowinangun ya kalau nggak salah. Sampai akhirnya juga mendapatkan tasbih. Tasbih ini seharga berapa? 5 juta. 5 juta. Ya, ini saya dapatkan tasbih berikut sama amalannya, sama ada minyaknya, sama ada yang lain-lainnya sebagainya. Nah, Itu sembuh atau tidak? Apalagi semenjak dikasih pegang tasbih ini. setelah dikasih ini dan setelah udah dikasih maharnya juga, akhirnya di rumah saya jalanin tuh sikit-sikit amalan ya. Iya. Kalau kata santrinya kemarin, karena kan pada saat itu kan yang megang santrinya, ya. Ini dijalankan, diamalkan selama 7 hari. Setelah saya amalkan sudah 7 hari, nggak ada perubahan. Akhirnya saya jalanin ke 41 hari, dan itu pun juga belum ada perubahan itu. Sama juga nggak ada perubahan. Akhirnya kemarin belum lama saya ngechat lagi ke adminnya, tapi cuma dibaca doang. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Jelas nggak? Oke, jadi intinya nggak ada perubahan ya? Untuk perubahan sih nggak ada ya. Akhirnya kan setelah selama ini nggak ada perubahan, makanya saya tanya lagi, saya konsultasi lagi, bagaimana, apakah saya kesana lagi atau gimana. Ternyata cuma dibaca doang. Berarti Pak Ndul itu sakti, Pak ya? Iya, Mas. Pak Ndul dukun ya, Pak ya, berarti ya? Bukan, Mas, bukan. Masa saya dianggap dukun, Mas? Masa saya dibilang dukun? Ya sorry lah, saya itu dokter gaib spiritual tradisional kearifan lokal. Atau istilahnya itu penyuluh kebatinan lapangan. Atau istilah gampangnya itu tukang tadah atau tukang tampung santet, Mas. Gitu. Jadi santet cleaning service atau santet washing machine atau istilahnya itu dukun. Material mistis. Materialistis. Gitu, Mas, saya, Mas. Oh iya, Pak. Terkait Pak. Itu Pak, perseturuan antara Gus Udin dan itu pesulap merah itu, kalau menurut Pak Ndul gimana itu, Pak? Gini, Mas, ini adalah masalah yang sangat serius, maka saya harus duduk. Karena duduk itu sama tinggi, rendah itu sama
berdiri. Jadi gini Mas, terlepas dari polemik pembuktian kesaktian atau trik Gus Udin dengan pesulap merah, kita sebagai masyarakat dituntut untuk cerdas. Jangan katrok. Misalnya kita itu sakit Mas ya, kita harus berusaha ikhtiar mencari kesembuhan dengan cara yang syar'i. Bisa dengan cara medis, mendatangi dokter misalnya. Bisa juga dengan cara non medis, misalnya dengan pengobatan herbal. Atau bisa juga dengan ruqyah. Itu pun kita harus hati-hati Mas, karena ada ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i. Insya Allah Mas, sebaik-baik ruqyah adalah meruqyah diri sendiri dengan mendekatkan diri kepada Sang Maha Segalanya. Gitu Mas. Gitu Hati-hati. Pak ya. Iya Pak, terus Pak, kira-kira siapa Pak yang benar Pak di antara keduanya ini Pak? Gini Mas, benar atau salah itu soal keyakinan masing-masing. Keyakinan itu bisa berubah seiring dengan datangnya pencerahan ilmu pengetahuan. Maka belajarlah. Gunakan akal sehat, jangan dobol. Sisakan ruang untuk curiga apabila sesuatu itu terlalu good to be true. Kejadian gaib atau di luar nalar itu memang bisa terjadi Mas dengan izin Allah. Tapi apakah itu karomah, tipu daya jin, atau bahkan mungkin hanya sekedar tipu daya manusia? Karena banyak sekali Mas tipuan-tipuan receh yang dilakukan hanya sekedar untuk meyakinkan pasien, apalagi ditambah dengan embel-embel agama. Jelas ini adalah pembodohan publik. Ada SMS Pak? Ini SMS-nya Mas. Hidup itu susah dan akan lebih susah apabila kita